Warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 7 dari mata kuliah Islam dan Budaya Lokal akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Makna Agama dalam Pandangan Masyarakat Jawa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari yang pertama adalah Maulidah Horinisa, yang kedua Rizka Aprilia Rosalinda, yang ketiga adalah saya sendiri, Ivan Hidar Aditya, dan yang keempat adalah Kania Rahmawati. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pemateri untuk memaparkan materi tersebut. Pengertian masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa atau tepatnya suku bangsa Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialek secara turun-temurun. Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara keseluruhan. Sistem hidup kekeluargaan di Jawa tergambar dalam kekerabatan masyarakat Jawa. Salah satu budaya yang dilestarikan oleh keluarga Jawa yaitu menjalankan 4 keutamaan tata krama dalam keluarga Jawa. Yang pertama, bersikap sesuai dengan derajat masing-masing pihak dan saling menghormati kedudukan masing-masing. Yang kedua, menyatakan sesuatu secara tidak langsung melalui sanepo atau kiasan. Yang ketiga, bersikap menghormati hal-hal yang bersifat pribadi, seakan tidak tahu masalah pribadi orang lain. Yang keempat, menghindari ucapan atau sikap yang menunjukkan ketidakmampuan mengontrol diri dengan sikap kasar atau melawan secara langsung. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat berpengaruh pada tatanan kepercayaan masyarakat. Dalam masyarakat, mudah sekali terjadi benturan-benturan antara satu agama dengan agama yang lain, sehingga sebuah konflik dalam masyarakat akan sangat berpotensi terjadi. Pandangan hidup masyarakat Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat dan Persia. Para mubalik agama Islam merasa kesulitan menembus kerajaan Jawa karena kebudayaan masyarakat Jawa telah tinggi tarafnya. Masyarakat Jawa telah menganut pandangan hidup Jawa Hindu-Buddha yang kuat dan telah berlaku berabad-abad lamanya. Agama Islam pun masih pula diterima dengan senang hati keharibaan jiwanya untuk memperkaya peradabannya, sebagaimana proses penerimaan agama Hindu-Buddha pada abad-abad sebelumnya. Agama Islam pun juga dikunyah dan dilumatkan dengan pandangan hidup aslinya yang telah dikuatkan dengan adanya Hindu dan Buddha. Sekalipun masyarakat Jawa telah berganti haluan melaksanakan upacara-upacara menurut tata cara Islam, seperti halnya upacara pada bulan besar seperti Suro, Mulud, Rajab, dan lain-lainnya. Masyarakat Jawa selalu mengaitkan dengan tata upacara asli nenek moyang dalam rangka mendapatkan berkah. Naluri tata cara yang lain ialah kebiasaan mengunjungi makam nenek moyang leluhur. Acara ini merupakan kewajiban yang penting bagi masyarakat Jawa. Makam itu merupakan tempat yang paling baik dan keramat untuk memohon pertolongan, karena tempat tersebut dianggapnya tempat yang gaib untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Biasanya dilaksanakan menjelang akhir bulan Ruah dan pada akhir bulan puasa atau tepat pada hari raya Idul Fitri, hari yang termasuk hari besar agama Islam. Pada saat-saat itu, makam nenek moyang leluhur dibersihkan, ditaburi bunga, dan dibacakan doa-doa. Tak lupa pula membakar kemenyan. Itu semua adalah bukti bahwa pandangan hidup yang diwarisi dari leluhur Jawa tidak mudah lenyap, meskipun telah dilanda oleh pandangan hidup dari agama mancanegara, Hindu, Buddha, dan Islam berabad-abad lamanya. Nilai agama terhadap masyarakat Jawa. Tradisi mewarisi nilai leluhur. Dalam kepercayaan kejawen klasik, apa yang disebut leluhur? Leluhur itu adalah orang-orang memiliki sifat-sifat luhur pada masa hidupnya, dan setelah meninggal mereka masih senantiasa dihubungi oleh orang-orang masih hidup dengan melakukan upacara adat. Dalam masa kontemporer ini, rumusan tersebut dirasakan sangat ideal dan sebagian ada yang mulai kurang begitu memperhatikan. Misalnya kebiasaan menghubungi arwah-arwah orang yang meninggal dengan melakukan upacara adat. Namun, dalam prakteknya dewasa ini peran seperti itu kurang dihayati, seringkali hanya berperan sebatas sebagai benteng status sosial yang kadang-kadang masih dicoba
untuk dibangun kembali berdasar warna yang bercampur dengan sistem sosial pada masa kemajuan ini. Contoh yang mulai menampak lagi adalah yang pertama, pemakaian kembali tradisi kebudayaan lama dalam pernikahan mitoni atau menuju bulan kehamilan pertama, tedak sinten atau bayi turun tanah pertama kali dan sebagainya. Yang kedua, timbulnya terah-terah di berbagai kelompok masyarakat yang berkumpul setiap hari raya Idul Fitri, misalnya, atau secara rutin menyelenggarakan pengajian keluarga dan sebagainya. Maksud gerakan tersebut atau kegiatan tersebut sepertinya bukan untuk menumbuhkan adat lagi, hanya sebagai sarana pertemuan saudara yang sibuk bekerja atau saling berjauhan. B. Agama sebagai kawan seiring nilai luhur. Agama bagi masyarakat Jawa yang lebih nampak di luar kelompok yang tergolong santri, yakni mereka yang sepenuhnya telah melaksanakan dan menghayati nilai-nilai syariat Islam, tidak dapat melepaskan diri dari pemaknaan agama akhir aji. Pemaknaan pertama, bahwa agama itu merupakan pedoman hidup yang pokok. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang terdengar ungkapan ngunduh wahing bakarti atau menuai hasil perilakunya. Oleh sebab itu pula, konsep keselamatan dunia akhirat atau setelah mati tarik-menarik dengan konsep keselamatan hidup di dunia fana. Ini bahkan secara sama-sama pementingan keselamatan hidup di dunia fana ini cenderung lebih kuat. Inti dari semua agama adalah hidup dengan benar dan bahkan semua agama itu baik dan indah. Membicarakan agama menurut keterangan dua alur yang harus dicermati. Pertama, agama untuk diamalkan selengkap-lengkapnya dan tulusnya sesuai dengan roh agama itu. Kedua, agama untuk ditawarkan orang lain, agar orang lain ikut merasakan nikmatnya agama yang ditawarkan itu. Menurut Karkono, dalam kehidupan kebudayaan Jawa ada 3 komponen utama. Yang pertama yaitu tradisionalisme, yang kedua Islamisme, yang ketiga modernisme. Ketiga hal atau komponen ini tidak perlu untuk dipertentangkan, baik dalam skala pemikiran atau konsep, apalagi dalam praktik kehidupan nyata. Jika dipertentangkan, maka bukan hal positif yang muncul, melainkan penanaman benih perpecahan yang sangat destruktif, terutama akan berdampak langsung dalam gerakan pembangunan bangsa yang jelas-jelas memerlukan dukungan rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia sendiri. Budaya Islam dan Islam kejawen. Menurut Gers, pada masa sekarang ini, sistem keagamaan di pedesaan Jawa pada umumnya terdiri dari suatu perpaduan yang seimbang dari unsur-unsur animisme, Hindu, dan Islam. Suatu sinkretisme dasar yang merupakan tradisi rakyat yang sesungguhnya, suatu substratum dasar dari peradabannya. Penelitian Gers ini kemudian memunculkan 3 golongan masyarakat Jawa, yaitu 1. Priyayi, 2. Santri, dan 3. Abangan, yang masih mempunyai ciri-ciri keberagamaan yang berbeda. Hasil temuan Gers menunjukkan ada ciri khusus tentang keberagamaan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat muslimnya. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya ketika masyarakat sadar akan agamanya dan 1. Priyayi, 2. Santri, dan 3. Abangan, yang masih mempunyai ciri-ciri keberagamaan yang berbeda. Hasil temuan Gers menunjukkan ada ciri khusus tentang keberagamaan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat muslimnya. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya ketika masyarakat sadar akan agamanya dan pengetahuannya tentang agama semakin mendalam, mereka sedikit demi sedikit melepaskan ikatan sinkretisme yang merupakan warisan dari kepercayaan atau agama masa lalunya, yang dalam dinamikanya dianggap sebagai budaya yang masih terus dipelihara dengan baik, bahkan harus dijunjung tinggi. Masyarakat Jawa yang menganut Islam kejawen dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dipengaruhi oleh konsep keyakinan, konsep-konsep pandangan, nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang kebanyakan berada di alam pikirannya. Menyadari kenyataan seperti itu, maka orang Jawa terutama dari kelompok kejawen tidak suka memperdebatkan pendiriannya atau keyakinannya tentang Tuhan. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepercayaan dan keyakinan sendiri adalah yang paling benar dan yang lain salah. Bukan seperti itu.
Sikap batin yang seperti inilah yang merupakan lahan subur untuk tumbuhnya toleransi yang amat besar baik di bidang kehidupan beragama maupun di bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang beretnis Jawa yang masih berkomitmen terhadap kebudayaan Jawa, yang sikap hidupnya berdasarkan kepada adat istiadat dan tata cara Jawa lamanya. Masyarakat Jawa telah menganut pandangan hidup Jawa Hindu-Buddha yang kuat dan telah berlaku berabad-abad lamanya. Dengan sikap keterbukaan dan toleransinya, agama Islam pun masih diterima dengan senang hati untuk memperkaya peradabannya. Budaya yang berkembang di Jawa ikut mempengaruhi sikap keberagaman masyarakatnya yang kemudian melahirkan suatu agama yang kemudian dikenal dengan agama Jawi atau Islam Kejawen. Kejawen dikategorikan sebagai suatu budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena budaya ini masih menampilkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun sikap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.